Tuh, ini jadi KTP Belanda anak-anakku, jadi nggak perlu punya paspor untuk ke negara-negara di Eropa, kecuali naik pesawat ya pastinya. Kalau cuma road trip sih kayak gini juga udah cukup gitu. Hai teman-teman, jumpa lagi sama Mam Ayah di Belanda. Iya, pasti bingung ya, aku lagi ngapain nih? Ya, aku lagi tanda tangan form buat pengajuan ID card buat anak-anak gitu. Kok ID card? Ya KTP lah ya, kalau kayak di Indonesia KTP gitu, KTP Belanda gitu. Kenapa kok bukannya paspor? Ya untuk lebih, satu lebih murah. Terus kedua gampang aja ya, jadi bisa dibawa kemana-mana dan gak takut hilang gitu, karena selalu masuk dompet kan gitu. Jadi KTP ini bisa buat semua orang gitu, terutama untuk ya kayak dari bayi atau yang belum punya SIM gitu. Kalau di sini kan SIM juga bisa buat identity card ya kalau perlu apa gitu. Nah, karena kita mau liburan, kebenaran paspornya Tobi juga udah habis, jadi kita pikir sekalian aja buat anak bertiga kita bikin KTP Belanda gitu. Nah, KTP ini itu bisa diajukan ke Gemeente, ya pemerintah kota di mana kita tinggal. Caranya gimana? Caranya ya kita tinggal printing formulir yang ada di websitenya Gemeente. Terus kita bikin janji untuk nyerahin ini dokumen sama pas foto gitu. Aku udah bikin juga kan, karena apa? Pas fotonya anak-anak tuh udah komplit, bikin pas foto, bawa ini sama paspornya suami, karena kan suami nggak ikut. Paspor suami sama identity card aku, jadi bukan paspor aku, jadi ada kartu KTP Belanda yang juga berlaku untuk seluruh Eropa. Nah, kalau ke Indonesia KTP ku itu juga berlaku gitu loh, karena kan kita nggak pakai visa kan ke Indonesia, jadi emang bener nggak aku tinggal di sini, jadi itu selalu juga dicek tuh KTP Belandaku kalau di Schiphol gitu. Nah, jadi kalau nanti aku ke Belgia, ke Jerman, ke Italia, Austria gitu. Jadi aku cuman bawa identity card itu aja biar ya tahulah siapa anak-anakku gitu. Ya ID card gimana sih? Jadi kan gampang ya kayak KTP. Nah, sekarang aku mau pergi ke Gemeente nyerahin ini semua. So, kita pergi yuk ke balai kota. Nah teman-teman, aku sudah di gedungnya Gemeente Schiedam. Ini hari pasar tuh, jadi banyak yang mobil-mobil yang bawa sayuran gitu. Kayak gini doang Gemeentenya tuh gitu. Ya, kita ke dalam. Ja, jag ben sesjad bersama tuata. Yeay, udah kelar, prosesnya cepet banget, cuma nunggu agak sedikit lama ya, karena aku datangnya 30 menit sebelum janjinya. Terus Jumat depan jadi deh kita ambil begitu. Oke. Thank you for watching. Bye bye. 1 week later. Wah, hujan. Lara lihat-lihat. Tuh hujan banget. Jadi nunggu. Kita tadi habis dari dalam tuh, dari Gemeente, ambil ID-nya anak-anak. Ya. Nanti di rumah aku liatin ya, kayak apa sih ID-nya yang udah jadi. Ya, oke. Sampai di rumah. Nah teman-teman, aku sudah di rumah. Nah,
aku mau liatin yang tadi aku ambil ya, kartu ID-nya anak-anak. Ini aku tutupin karena ini kan rahasia ya. Tuh, ini jadi KTP Belanda anak-anakku, jadi nggak perlu punya paspor untuk ke negara-negara di Eropa, kecuali naik pesawat ya pastinya. Kalau cuman road trip sih kayak gini juga udah cukup. Jadi ini jadi dalam seminggu gitu. Tuh, ini karena Tobi udah bisa tanda tangan, jadi dia tanda tangan. Kalau yang lain kan enggak gitu. Tuh, ada tinggi badan, tuh, lahir di mana, tanggal lahir, sama ini karena anak-anak ya, jadi ini cuma berlaku 5 tahun karena kan wajah mereka cepat berubah ya, cuma beberapa bulan aja mereka udah langsung berubah kan wajahnya gitu. Nah, kalau udah terima ini ya, itu otomatis nanti dapat, aduh ada alamatnya lagi. Nah, otomatis dapat surat nih dari pemerintah. Isinya tuh kode. Nah, di Belanda itu selalu untuk akses selalu namanya pakai DigiD. Jadi semuanya serba online gitu. Jadi dari GDG itu kita bisa ngaktifin untuk bisa ngeliat untuk apa nih ya, tentang kesehatan, ada pensiun fund, ada ya segala macam lah gitu. Ya ini kan juga untuk persiapan aku ke Jerman ya. Itu juga kita perlu corona check up gitu. Terus nah di aplikasi itu kita pakai harus pakai DigiD ini. Nah, jadi dari DigiD ini semua tuh lengkap gitu loh. Kayak aku pernah vaksin 2 kali kan. Itu ada di DigiD gitu. Udah keakses langsung gitu. Pokoknya semua informasi tentang kita ada di sini. Ini aku dapat kode gini. Jadi ini aku harus simpan. Nanti ketinggal kita crash, ini ada kode. Jadi ini harus disimpan selama kita punya ID. Ini untuk apa? Di pin kode ini untuk mengaktifkan si DigiD ini. Tuh. Karena kan biasanya kalau di DigiD itu kita harus pakai nomor telepon ya. Tapi kan karena anak-anak nggak ada nomor telepon, atau apa ya, masih ya anakku masih unyil-unyil, nggak bakal aku kasih kasih telepon sendiri kan, 3 lagi. Jadi nggak perlu, karena kalau kita minta untuk bikin DigiD ini, kita tuh perlu nomor telepon untuk konfirmasi. Nah, karena nggak ada telepon, jadi pakai kode yang dikasih di sini gitu. Jadi ini penting banget. Kita terima KTP Belanda ini, otomatis kita dapat surat ini gitu. Oke, jadi kita ready mau jalan-jalan ke Jerman gitu. Ya, jadi ini untuk biar kita lancar di perjalanan. Anak-anakku bukan ilegal, bisa ke sana gitu. Terus karena sekarang corona kan banyak zona, ada yang zona hijau, emang ada yang boleh, ada oranye, ada merah gitu. Jadi setiap peraturan tuh berubah melulu. Terus kita juga tadinya mau liburan ke movie park di Jerman, itu nggak jadi karena juga peraturan berubah. Soalnya kalau kita udah beli, udah booking, terus misalkan nggak bisa masuk ke sana, ya uangnya hilang kan, sayang banget. Makanya ini karena kita cuman mau one day trip aja, pikir go show, terus ya udah, nggak akan hilang apa-apa ya kita, tapi tetap harus PCR ya untuk ngecek, karena takutnya di sana dicek macem-macem ya. Tapi so far sih biasanya nggak pernah dicek apa-apa gitu teman-teman. Informasi untuk bikin KTP ya di Belanda buat teman-teman di Belanda. Buat yang perlu, nanti aku kasih link ya di deskripsi bagaimana untuk untuk apply ID ini. Gampang dan murah. Oh ya, ini harganya kemarin berapa ya? 33 lah satu ID begini. Oke teman-teman, segitu aja informasinya soal bikin KTP anak-anak di Belanda. Begitu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Bye-bye.